Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan pembelajaran secara online atau perkuliahan online. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan pada hari ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu dengan mata kuliah ilmu kalam dengan judul ilmu ijazul Quran atau mukjizat. Pengertian ijaz dan mukjizat. Apa itu ijaz? Ijaz adalah menampakkan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengakuan orang lain. Sebagian orang Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Qur'an dan kelemahan-kelemahan generasi-generasi sesudah mereka. Mukjizat itu mengesankan batasan yang lebih luas, yakni bukan hanya berupa Al-Qur'an tetapi juga perkara-perkara lain yang tidak mampu dijangkau oleh segala daya dan kemampuan manusia secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan I'jazul Quran dan sejarahnya. Yang pertama, yaitu membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW yang membawa mukjizat Al-Quran, yaitu adalah benar-benar seorang Nabi atau Rasul Allah. Beliau diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk mencanangkan tantangan supaya menandingi Al-Quran kepada mereka yang ingkar. Selanjutnya, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah, bahasa manusia, karena terbukti pakar-pakar pujangga sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu mendatangkan kitab tandingan yang seperti Al-Quran yang telah ditantangkan kepada mereka dalam berbagai tingkat dan bagian Al-Quran. Selanjutnya, membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan tulisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah diketahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ummi, sedangkan pujangga-pujangga Arab yang profesional, ahli dalam bidang sastra, gramatika bahasa Arab, dan balaghahnya ditantang untuk membuat tandingan Al-Quran, namun kenyataannya mereka tidak bisa, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Yang selanjutnya, menunjukkan kelemahan daya dan upaya umat manusia yang tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongannya. Mereka ingkar, tidak mau beriman, mempercayai Al-Quran, dan sombong, tidak mau menerima kitab itu. Mereka menuduh bahwa kitab itu hasil lamunan atau buatan Nabi sendiri. Kenyataannya, para pujangga sastra Arab tidak mampu membuat tandingan yang seperti Al-Quran, walaupun dengan satu ayat. Kemudian, adapun sejarah dari I'jazul Quran, yaitu ada ulama yang berpendapat orang yang menulis I'jazul Quran pertama kali adalah Ubaidah yang wafat pada 208 Hijriah dalam kitabnya Ma'jazul Quran, lalu disusul oleh Al-Farrah yang wafat pada 207 Hijriah yang menulis kitab Ma'anil Quran, kemudian disusul oleh Ibnu Qutaibah yang mengarang kitab Ta'wil Muskil Quran. Dan selanjutnya yang menurut Dr. Suhubi As-Soleh dalam kitabnya Maqahis fil Ulumil Quran, yang menjelaskan tentang bahwa orang yang pertama kali yang membicarakan I'jazul Quran adalah Imam Al-Jahili yang wafat pada 225 Hijriah, ditulis dalam kitab Nuzumul Quran. Hal seperti ini diisyaratkan dalam kitabnya yang lain, Al-Hayawan, lalu disusul Muhammad
bin Sa'id al-Wasiti yang wafat pada 306 Hijriah. Dalam kitab Ijazul Quran yang banyak mengutip isi kitab Al-Jahid tersebut di atas. Kemudian dilanjutkan Imam Ar-Rumani yang wafat pada 384 Hijriah. Lalu disusul oleh Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilin yang wafat pada 403 Hijriah dalam kitabnya Ijazul Quran yang isinya mengumpas segi-segi kemukjizatan. Kemudian disusul oleh Abdul Qahir Al-Jumani yang wafat pada 471 Hijriah dalam kitab Dalailul Ijaz dan Asarul Balagah. Ada pula macam-macam ijazul Quran. Dr. Abdul Razak Naufal dalam kitab Al-Ijaz Al-Adadi lil Al-Quran Al-Karim menerangkan bahwa ijazul Quran ada 4 macam, yaitu yang pertama Al-Ijaz Al-Balagi, yang kedua Al-Ijaz Al-Tashiril, yang ketiga Al-Ijaz Al-Ilmu, dan yang terakhir Al-Ijaz Al-Adadi. Dan kemudian ada pula segi-segi ijazul Al-Quran. Yang pertama, susunannya yang indah dan berbeda. Yang kedua, gaya bahasa yang menakjubkan. Yang ketiga, sikap keagungannya. Yang keempat, bentuk undang-undang. Yang kelima, mengabarkan hal-hal gaib. Yang keenam, uraiannya tidak ada pertentangan. Yang ketujuh, setiap janji dan ancaman. Yang kedelapan, mengandung ilmu-ilmu pengetahuan. Kesembilan, memenuhi segala kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, pengaruh pada hati pengikutnya. Sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada kata-kata atau pengucapan yang kurang mengenangkan atau yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.